Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Malam ini saya berada di Klaten, Jawa Tengah, di kediaman Mas Agus. Kita mau cari informasi dari Mas Agus, bagaimana sih sebetulnya beliau memulai meniti karir sehingga menjadi, kalau saya bisa sebut sih, maestro lele di daerah Klaten ya. Kita simak obrolan saya dengan Mas Agus. Semoga bermanfaat buat kita untuk motivasi diri tentunya. Bagaimana hal-hal yang bisa kita dapat besar itu dimulai dari yang kecil. Kita simak ya. Nah, Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah saya bisa sampai ke dalamnya Mas Agus. Alhamdulillah Pak. Mas Agus, Iya Pak. kalau kita dengar nih cerita soal Mas Agus, sekarang kan sudah ya Klaten siapa sih yang nggak tahu gitu loh. Tapi awal mula meniti sampai ke sini nih gimana Mas Agus? Karena ini kan banyak teman-teman yang pengen tahu ini seluruh Indonesia ya apa sih sebetulnya untuk jadi juragan lele gitu. Oh iya ya Pak ya. Dari riwayat saya untuk pertama kali jadi pengepul ikan lele Pak ya. Oke. Itu saya pusing Pak dengan kehidupan. Bingung dengan kehidupan yang saya alami. Sudah berusaha kerja kesana kemari, ternyata nggak ada Pak yang untuk ngajak saya kerja, apalagi untuk ngajak kita itu istilahnya kerjasama itu nggak ada Pak. Awal mulanya saya kerja kuli bangunan Pak, bahkan di sawah, kuli bangunan, pernah kerja serabutan. Setelah dapat gaji saya kumpulkan, saya belikan terpal Pak. Saya belikan terpal, waktu itu gaji saya 1 minggu itu hanya 175.000. Itu tahun 2007 ya Pak ya. 2007 ya. 2007 ya. Terus waktu itu saya belikan terpal ukurannya 4x6. 4x6. Di situ saya pasang terpal, saya bikin kolam, dan waktu itu belum ada Pak, sanyo itu belum mampu beli. Bisa beli terpal itu seharga 90.000 itu aja udah seneng gitu Pak. Udah seneng, kita udah seneng. Terus ngisi airnya itu dengan saya timba Pak. Dan saya timba banyak 400 timba. 400 timba. Jadi awal itu ngisi air kolam dengan timba itu. Dengan timba Pak. Waduh. Jadi enggak ada sanyo belum mampu untuk beli Pak. Kalau petani sekarang kan manja ya, harus ada sanyo dulu baru ini ya. Manja. Nah, itu Mas Agus gimana Mas Agus? Terus saya timba, kalau dapat 30, 20 timba istirahat. Istirahat. Iya, udah penuh, air udah cukup untuk tebar bibit lele. Waktu itu gaji saya tinggal sekitar yaitu 65.000 Pak. 65.000 itu. 65.000 saya belikan bibit lele Pak. Saya belikan bibit lele, waktu itu bibit lele ukur 45. 45 itu masih seharga 80. Zaman itu ya. 85.000 waktu itu. Per 1000-nya. Iya, itu pun masih nombok saya Pak. Saya tebar Pak ke kolam. Saya tebar ke kolam. Saya coba untuk gimana caranya membudidayakan lele itu. Ternyata setelah saya tebar semuanya mati Pak. Semuanya mati, mati semua. Ganti air lagi. Saya kerja lagi Pak, supaya bisa ternak lele dengan berhasil gitu Pak. Ya, Mas Agus. Ya, Pak. Kalau tadi kan yang menginspirasi Mas Agus untuk pelihara lele itu kenapa Mas Agus? Karena kepusingan ekonomi atau dia melihat ada beberapa teman yang sudah sukses di lele, pembudidayaan lele? Itu cuman itu Pak, dari firasat saya aja, dari keinginan saya Pak. Keinginan saya. Kenapa kok orang-orang itu bisa kerja? Apakah orang-orang itu punya penghasilan, sedangkan saya yang dilahirkan
yang dilahirkan seseorang ibu yang sempurna, punya fisik yang mampu untuk bekerja, tapi kok nggak bisa kerja sama teman-teman, nggak bisa Pak, karena ya itu tadi keterbatasan mungkin di apa ya Pak ya, di pendidikan saya Pak, seperti itu Pak. Maaf, pendidikannya Mas Agus? Kalau boleh tahu, SD nggak lulus Pak. Oh, Kelas inilah Nah, keistimewaan dari seorang beliau, Mas Agus. Jadi kita tidak perlu berkecil hati. Pendidikan tidak menjamin semuanya itu bisa lancar. Terbukti dari Mas Agus ini. Nah, lanjut deh Mas Agus, ceritanya Mas Agus. siap, Pak. Iya Pak. Terus tebar yang kedua, alhamdulillah saya bisa sampai panen bisa berhasil Pak. Sampai panen Alhamdulillah. berhasil. Saya mampunya waktu itu cuman beli pakan pelet 781 itu Pak ya. Ya, Itu mampunya cuman belinya kiloan Pak. Nggak mampu kan. nggak mau beli karungan. Karungan nggak mampu Pak. Berhubung lelenya sudah sampai LBD, akhirnya saya pakai pakan alternatif, yaitu saya nyari keong di sawah Pak. Proteinnya tinggi tuh. Di Ya. sawah itu saya rebus dulu, habis rebus saya cupliin, saya kasihkan makan lele. Terus juga saya bingung jualnya Pak, ini mau tak jual kemana, saya juga bingung Pak waktu itu. Mau tak jual kemana saya juga bingung. Berhubung saya itu nggak ada kerjaan Pak waktu itu Pak ya, saya jual sendiri di pasar Pak. Di pasar. Buka lapak Mas ya? Iya, di pasar sudah buka lapak. Waktu itu lele di pasaran tahun 2007 itu 11.000 Pak. 11.000 itu kalau dari kolam ya mungkin harga sekitaran 7,5 atau 7.000, saya kurang tahu Pak. Cuman saya jual sendiri ke pasar. Ya. Waktu itu saya jual 9.000 Pak. 9.000 orang-orang itu pada demo saya Pak. Baik pengajar lainnya, pedagang lainnya itu demo saya. Mas kalau jual lele harus sama dan sebagainya. Saya bilang ya kalau sama Pak Presiden suruh bikin undang-undang dulu, kalau jual beli harus disamakan. Kalau nggak disamakan mungkin saya kena pidana, saya bilang gitu Pak. Ternyata bisa dibicarakan dengan baik-baik. Udahlah kamu nggak usah jual di sini, besok setorin saya aja. Nah, Oh, awal mulanya gitu awal Mas ya. mulanya seperti itu. Nah, jadi setelah itu mulai berlanjut Mas Agus Lanjut, iya Pak. bikin nyetor Iya. itu. Saya nyetor sama pengecer pasar. Nah, Terus ternyata berkembang Pak. Kok apa ini jalan saya gitu loh Pak. oke. Berkembang. Ternyata lele saya itu nggak cukup 2 hari habis Pak. Oke. 2 hari habis, saya muter-muter untuk cari petani lele. Petani Pak. lele. Milih petani lele itu supaya saya bisa nyetor lagi ke pengecer pasar seperti itu. Jadi awalnya itu bermain di konsumsian Mas Agus ya? Iya Pak, awalnya Konsumsian. dikonsumsi. Baru setelah itu mulai deder ya. Iya. Kalau sekarang itu sudah berapa banyak kolam Mas Agus untuk deder Mas Agus? Untuk petani saya Pak ya. Iya. Untuk petani saya itu di Paseduluran Konco Tani Lele Pak ya. Ya. Itu melibatkan 4 sampai 5 kabupaten Pak. Oh iya. Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, bahkan sampai Kabupaten Gunung Kidul Pak. Oh, Gunung Kidul ya. Iya, Gunung Kidul. Itu kemungkinan sudah sampai 750 kolam Pak. Jadi kolam. 700. Itu yang harus Mas Agus siapin untuk bibitnya berapa bibit Mas Agus? Per minggu ya Pak ya? Iya, per minggu lah. Aja kalau kita per minggu itu minimal Pak, minimal itu per minggu 200.000 Pak. Minimal per minggu 200 Iya, ribu. 200.000. Oke. Seperti itu. Dan yang dilepas biasanya ukur bibit berapa Mas Agus? 56 ke atas. 56 ke atas. 56 ke atas. Jadi teman-teman ukur bibit yang dilepas 56 ke atas ini memang bibit yang aman, kategori Iya, aman. iya. Jadi Mas Agus nggak kepingin membuat susah para petaninya,
Karena usia rawan bibit itu di usia 3, ukur 4 itu rawan. Jadi dengan 56 bagaimana kita hanya bisa membuat lele itu sehat di tempat petani. Seperti itu Mas Agus ya. Iya benar Pak. Sekarang kalau yang petani yang terlibat dalam ini ya di 5 kabupaten itu tadi Mas Agus ya. Iya, di 5 kabupatennya apa? Rencana ke depan Mas Agus Gimana Pak? untuk jenengan apa yang kan pasti semua orang itu punya impian Mas Agus. Iya benar Pak. Impian dari Mas Agus, seorang Mas Agus apa? Karena saya lihat kalau sekarang sih kan sudah ya kalau kita bilang sukses lah, berhasil, tapi pasti ada impian yang mungkin masih tersembunyi gitu loh Mas Agus. Kalau impian saya Pak ya, bagi sedulur-sedulur pojok tani lele yang khususnya bagi teman-teman pembudidaya ikan lele, semangat, jangan sampai kendor, jangan sampai menyerah. Pasti 1 kali gagal, yang 2 kali pasti berhasil Pak. Amin. Seperti itu Pak. Ya, jadi itu teman-teman ya. Iya Pak. Dari Mas Agus sudah ngasih semangat kepada petani lele Indonesia. Iya. Jangan pernah kendor. Jangan pernah menyerah. Harus semangat. Iya. Ya, harus betul semangat. sekali. Karena Mas Agus ini target konsumsinya gila, teman-teman. Banyak sekali yang sangat butuhkan dan sampai sekarang itu masih belum terpenuhi. Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Persentase berapa persen sih Mas Agus masih yang memenuhi konsumsi untuk Mas Agus? Kalau sekarang ini saya bilang baru 30? 40? 40% Pak. 40%. Masih 60% yang belum masih lowong ya? Belum Pak. Oke. Baik Mas Agus, mudah-mudahan saya sudah diterima dengan baik di sini. Ya, Saya ya, dimasukkan dalam grup. Apa itu Mas Agus? Grupnya Mas Agus? Sedulur lele Pak. Pojok Tani Lele. Ya. Saya akan bekerja sama nantinya dengan Mas Agus Iya Pak, iya. untuk penyediaan konsumsi. Iya Pak. Mas Agus, matur nuwun sangat cerita inspiratifnya. Mudah-mudahan bisa memberi semangat kepada petani lele yang lain. Iya, siap Pak. Makasih Mas Agus. Iya Pak. Saya mencoba mencari informasi lainnya yang dari teman-teman lain di Klaten. Matur nuwun. Iya, sama-sama Pak. Semangat. Salam Padil Mas Agus. Salam Patil Pak. Selamat malam teman-teman. Di depan ini saya sudah kenal lama dengan beliau, Mas Bowo. Ternyata beliau ini salah satu petaninya Mas Agus yang sering ngambil bibit ke sini. Sudah kenal malam Mas Bowo. Ya, selamat malam Pak. Malam. Ini Mas Bowo ini yang ngantarkan saya ke Mas Agus. Terima kasih Mas Bowo. Ya, sama-sama. Mas Bowo, kalau sudah kerjasama dengan Mas Agus, sudah berapa lama Mas Bowo? Sekitaran 6 bulan. 6 bulanan ya. Berarti sudah 2 siklus ya. Ya menurut memang kalau menurut pendapat Mas secara pribadi nih ya, melihat sosok beliau, sosok Mas Agus tentang pergaulan, tentang bagaimana berteman itu bagaimana Mas? Bagus orangnya Mas Agus. Apa ya namanya? Ngomong, Ngomong. 6 wis ngomong ya. Iya. Rangkul semua petani. Semua petani. Ya, jadi makanya banyak teman-teman suka ya ke Mas Agus ya. Iya. Untuk intinya ya. Bahkan kalau emang ada kekurangan pakan atau apa itu bisa dibantu. Oh ya? Iya. Wah, boleh nih. Bisa ngutang istilahnya. Iya. Walaupun kalau nggak ada dana untuk tebar bisa dikasih dulu. Kasih dulu ya. Wah, inilah kesetiaan dari Mas Agus. Jadi layak kalau saya angkat beliau menjadi sumber inspirasi ya dari teman-teman di seluruh Indonesia. Beliau Mas Agus ini ada di Klaten dan Mas Bowo ini salah satu petaninya. Jadi kita harus semangat terus. Mas Bowo salah satunya petani, saya pun juga petani. Saya akan bergabung dengan beliau nantinya untuk bisa suplai konsumsi. Mas Bowo, matur nuwun sangat Mas Bowo Ya, atas oke. sambutannya di sini. Semoga Jawa Timur dan Jawa Tengah bisa jadi satu ya, berpadu dalam lele. Matur nuwun Mas Bowo. Iya.
Kita baru pulang kirim lele 8 kentas 85 kilo. Kah sampai. Nih alat-alatnya nih. Petani lele semangat terus, maju, jangan sampai menyerah.